Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Resti. Hari ini kita akan mulai belajar lagi ya. Nah, siapa sih yang tahu hari ini mau belajar apa nih? Kira-kira kita mau belajar apa ya? Nah, Ibu kasih tahu nih, hari ini kita akan membahas dan mengisi latihan soal tema 3, subtema 2, halaman 47. Nah, kemarin kita sudah mengisi atau mengerjakan latihan soal tema 3 di subtema 1-nya. Sekarang di subtema 2. Oke, kita lanjut ya. Kita belajar sama-sama. Nah, sekarang coba buka dulu bukunya halaman 47. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Yuk, kita awali dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin. Oke, kita lanjut ya. Langsung saja kita buka halaman 47, latihan soal tema 3, subtema 2. Nah, di sini ada beberapa soal yang udah Ibu isi, tapi beberapa soalnya lagi kalian yang isi. Oke? Nah, kita langsung aja ke soal pertama. Nah, nomor 1, Ibu baca langsung ya. Kita akan mulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Nah, kita bahas nomor 1. Benda dalam wadah berikut termasuk benda padat. Cirinya adalah, nah di sini di dalamnya itu ada kelereng. Kelereng itu adalah benda padat. Nah, kira-kira jawabannya A, B atau C? Nah, di sini udah Ibu tandai ya, jawabannya itu A. Nah, kenapa? Karena benda padat, nah ini kan kelereng itu benda padat ya. Benda padat itu bentuknya tidak mengikuti wadahnya. Yang mengikuti wadahnya itu adalah benda cair ya. Lalu nih, kalau kita bahas yang B, bentuk dan volume berubah-ubah. Nah, sedangkan benda padat, bentuk dan volumenya itu tetap ya, tidak berubah-ubah. Lalu yang C, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, ini merupakan sifat dari benda cair. Oke, jadi jawabannya itu adalah A. Ini. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Jangan lupa sambil diisi ya. Nomor 2, perhatikan kalimat berikut. Air menempati ruang kosong. Nah, makna kata yang dicetak tebal adalah titik. Nah, kalau kemarin itu ada kata mantel ya di latihan soal subtema 1. Nah, di sini ada kata ruang. Ruang itu apa sih? Nah, ruang itu adalah suatu tempat. Jadi kita bisa tulis tempat atau suatu tempat di isinya. Oke? Silahkan sambil menulis di bukunya masing-masing. Ibu lanjut ke soal nomor 3 ya. Nanti kalau misalkan terlalu cepat, boleh videonya di pause dulu ya. Nah, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Benda cair yang paling sering kita jumpai adalah air. Bentuk air selalu mengikuti wadahnya. Ketika air dimasukkan ke dalam kantong plastik, bentuk air seperti kantong plastik. Demikian pula ketika air dimasukkan ke dalam botol, bentuk air menjadi seperti botol. Nah, hal ini menunjukkan air memiliki bentuk yang tidak tetap, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Ya, seperti tadi, ketika dimasukkan ke kantong plastik, maka airnya berbentuk kantong plastik. Kalau air dimasukkan ke dalam gelas yang bundar, itu berarti bentuknya bundar. Kalau air dimasukkan ke dalam gelas yang kotak, berarti bentuknya juga kotak. Oke, nah benda cair itu tidak hanya air, tapi ada minyak, ada oli. Ada yang tahu oli nggak? Nah, yang hitam itu ya, ada oli, terus ada susu, jus, dan lain sebagainya. Nah, nomor 3 di sini soalnya,
tuliskan arti kata yang dicetak tebal. Nah, kita bisa lihat ya. Benda cair berarti kata yang dicetak tebal yaitu benda cair. Nah, benda cair itu apa sih artinya? Benda cair itu artinya benda yang mengikuti bentuk wadahnya. Atau kalian boleh tulis sifatnya. Benda yang mengalir dan mengikuti bentuk wadahnya. Boleh ya? Seperti ini. Nah, benda yang bersifat mengalir dan mengikuti bentuk wadahnya. Ini merupakan arti dari benda cair. Nah, sekaligus sifatnya benda cair juga. Oke, begitu ya. Sok ditulis di bukunya langsung. Atau kalau misalkan tidak cukup, boleh di buku tulis. Jangan lupa dikasih judul dan halamannya. Lalu nomor 4 nih. Nah, nomor 4 ini ada pertanyaan. 4.A. Apa bentuk air di dalam kantong plastik? Lalu yang B, apa bentuk air di dalam botol? Nah, pasti kalian udah tahu kan? Dari teks yang tadi, kita sudah bisa mengetahui bentuk air seperti apa. Nah, kalian langsung tulis, boleh langsung di buku, atau boleh langsung di buku tulis ya, dengan seperti ini nulisnya. A, titik, tulis hasilnya apa, ini juga tulis jawabannya apa. Oke, lanjut ke nomor 5. Tuliskan simpulan dari teks tersebut. Nah, di sini ada teks yang tadi kita baca. Nah, kalian simpulkan poin-poin pentingnya saja, ditulis di buku tulis karena di sini tidak akan cukup ya. Lanjut kita ke muatan matematika. Nah, di matematika di subtema 2 ini yaitu tentang satuan berat ya. Satuan berat dan juga sebagiannya lagi satuan jarak atau satuan panjang. Nah, nomor 1, berikut yang merupakan contoh satuan jarak adalah A, kilogram, B, kilometer, C, kuintal. Nah, jawabannya yaitu yang B. Kenapa yang B? Karena B itu kilometer. Nah, sedangkan kilometer ini merupakan satuan jarak atau panjang. Nah, kalau yang A itu satuan berat ya, kilogram. Yang B, yang C juga dia kuintal, itu satuan berat masuknya. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 2. Jenis timbangan berikut yang biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue di rumah adalah titik. Nah, ini sudah sering kita bahas ya anak-anak ya, di buku juga ada, di halaman-halaman sebelumnya sudah kita pelajari. Jawabannya yang B. Oke. Nah, yang A ini untuk menimbang berat badan. Nah, yang C ini jarang digunakan ya, kadang-kadang biasanya tidak ada nih yang di warung atau di pasar, tidak ada yang menggunakan alat timbangan seperti ini ya. Jadi jawabannya yang B nih untuk bahan-bahan kue. Lanjut ke nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3 dan juga nomor 4 silahkan kerjakan mandiri di rumah ya. Sudah tahu kan caranya? Boleh menggunakan tangga satuan atau menggunakan tabel satuan berat ya. Terserah sesuai dengan apa yang menurut kalian itu mudah caranya ya. Yang nomor 4 juga sama. Di sini ada denah, toko buku, swalayan dan juga puskesmas. Masing-masing di sini ada jaraknya. Yang dari toko buku ke swalayan itu sejauh 1 km, dari swalayan ke puskesmas itu sejauh 3 km. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini pertanyaan nomor 4, tentukan jarak dari toko buku ke puskesmas jika melewati swalayan dalam satuan meter. Nah, tadi kita sudah lihat di sini jaraknya itu menggunakan satuan kilometer ya, dua-duanya. Jadi jarak toko buku ke puskesmas melalui swalayan itu berapa meter?
Berarti kita harus ubah dulu 1 kilometernya ke meter, lalu 3 kilometernya juga ke meter. Nanti tinggal ditambahkan dari hasil dari 1 kilometer ke meter berapa ditambah 3 kilometer ke meternya berapa. Tinggal ditambah seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke muatan SBDP. Nomor 1. Gerakan di samping adalah titik, titik, titik. Nah, lihat di sini. Kita sebetulnya bisa langsung tahu ya dari gambar ini. Jawabannya B. Menundukkan kepala dan kedua tangan memegang pinggang. Betul nih nomor B ya, poin B. Sedangkan nomor A ini menundukkan kepala dan kedua tangan diangkat. Tidak ya, bukan jawabannya. Yang C juga salah nih, mendongak kepala dan kedua tangan menggenggam. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Silahkan diisi masing-masing di rumah. Lanjut ke nomor 2. Berikut yang termasuk gerak kepala adalah titik, titik, titik. Nah, gerak kepala ini bisa mendongak ke atas, bisa menoleh ke kiri atau ke kanan, bisa juga menunduk. Sedangkan di sini jawabannya yaitu menunduk ke bawah. Nah, sisanya mengentak ke tanah ini adalah gerakan untuk kaki, menghentakkan kaki ke tanah. Sedangkan menggenggam ini gerakan untuk tangan. Ya, paham ya sampai sini? Nah, jawabannya itu A, nomor 2. Lanjut nomor 3. Nah, selain gerakan, seni tari juga membutuhkan musik sebagai pengiring tari. Jadi, dalam sebuah tari itu ada beberapa unsur, ada gerakan, ada musik juga ya. Nah, sekalian diisi langsung di bukunya ya, biar nggak lupa. Nanti sisanya langsung diisi setelah menonton video agar nanti kalian bisa mengerjakan soal yang lain lagi ya, tugas dari mata pelajaran. Setelah itu nomor 4. Posisi tangan saat meniru gerak kupu-kupu terbang adalah, wah ini gampang ya. Waktu itu kita sudah nari bersama ya di sekolah waktu PTM, menari tari kupu-kupu. Kira-kira posisi tangannya ketika meniru gerak kupu-kupu terbang gimana sih? Nah, nanti kalian langsung isi di sini ya. Lalu nomor 5, tuliskan 2 untuk masing-masing gerak tangan dan kepala yang kamu ketahui. Nah, nomor 5 ini nanti kalian tulis di buku tulis ya, atau di sini juga boleh kalau mencukupi. Jadi tulis 2 gerakan tangan yang kamu ketahui dan 2 gerakan kepala. Jadi ada 4 gerakan ya. Ingat, masing-masing 2 gerakan. 2 gerakan tangan dan 2 gerakan kepala. Oke? Semangat. Kita lanjut ke muatan PPKN. Nomor 1. Menolong orang lain merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua itu apa? Waktu itu kita sudah belajar ya. Sudah sering diulang-ulang bahwa perilaku menolong orang lain itu masuknya ke sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sedangkan tolong menolong itu merupakan kegiatan kemanusiaan ya. Oke, jadi sudah nomor 1 jawabannya sila kedua. Lanjut. Nah, nomor 2. Sikap tolong menolong akan menumbuhkan sikap titik, titik, titik. Nah, jawaban ini ada di halaman 33. Ada di manfaat sikap tolong menolong, yaitu menumbuhkan sikap persaudaraan dan kemanusiaan ya. So, tulis. Boleh ditulis lagi di sini menumbuhkan sikapnya, atau boleh langsung seperti ini juga boleh ya. Persaudaraan dan kemanusiaan. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3, pembuatan panggung dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan sebaiknya dilakukan dengan cara titik, titik, titik. Nah, nomor 3 jawabannya itu gotong royong. Gotong royong agar pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai.
Nah, kegiatan gotong royong itu hampir sama dengan kerjasama ya, ya anak-anak ya. Tapi biasanya gotong royong ini dilakukan antar masyarakat biasanya ya. Jadi jawabannya nomor 3 itu gotong royong agar pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Ya, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 pertanyaannya, apa manfaat dari kegiatan gotong royong? Nah, coba kalian buka lagi halaman-halaman sebelumnya. Di situ ada tulisan ya, teks untuk tentang manfaat dari kegiatan gotong royong. Nanti kalian tulis di bukunya seperti ini. Manfaat dari kegiatan gotong royong adalah sebagai berikut. Kasih titik 2 ya. Nah, nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Begitu, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan perilaku hidup sederhana? Nah, apa sih maksudnya hidup sederhana itu? Lalu tuliskan contohnya hidup sederhana itu seperti apa. Ya, tulis seperti ini di buku. Perilaku hidup sederhana adalah titik. Kalian tulis jawabannya. Lalu contohnya adalah titik. Nah, selesai. Nah, nanti ketika kalian sudah mengerjakan semuanya, boleh kalian langsung berpindah ke tugas dari mata pelajaran lain. Oke? Jangan lupa kerjakan awal waktu ya, agar nanti di rumah bisa tenang ya. Oke deh, kita bertemu lagi lain kali di video selanjutnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.